Semoga kalian semua selalu dalam kebaikan, diberikan ketenangan dalam hati, dan dimudahkan dalam setiap langkah. Hari ini, kita akan bahas sesuatu yang sering banget kita alami, tapi jarang kita sadari. Pernah nggak sih kalian merasa hidup ini penuh masalah yang nggak ada habisnya? Seolah setiap kali satu masalah selesai, datang lagi yang baru. Kadang kita ngerasa dunia ini nggak adil, atau mungkin kita yang salah dalam melihat semuanya. Nah, di pertemuan kali ini, kita bakal ngobrol santai tentang alasan sebenarnya kenapa hidup kita terasa berat dan apa yang bisa kita lakukan biar nggak gampang tenggelam dalam tekanan. Tenang aja, ini bukan pembahasan berat yang bikin pusing, justru bakal bikin kalian melihat semuanya dari sudut pandang yang lebih ringan. Baiklah, sebelum kita mulai, siapkan kopi, teh, atau cemilan biar santai dan gak tegang. Para penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kita satu persatu. Pernah gak sih, ngerasa kayak hidup ini berat banget? Kayak setiap hari tuh selalu aja ada masalah yang datang, tanpa henti, tanpa jeda. Udah coba sabar, tapi tetap aja, masalah baru muncul lagi. Sampai-sampai kepikiran, kenapa sih, hidup gue begini banget? Apa gue salah apa? Kalau kamu ngerasa kayak gitu, tenang, kamu gak sendirian. Banyak orang di luar sana yang ngalamin hal yang sama. Hidup terasa kayak medan perang yang gak ada akhirnya. Tapi, pernah gak sih kamu mikir, kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa hidup kita penuh dengan masalah, sementara ada orang yang kelihatannya hidupnya mulus-mulus aja? Hari ini, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin bakal bikin kamu mikir ulang tentang semua masalah yang kamu hadapi. Karena bisa jadi, yang selama ini kamu anggap sebagai penderitaan, sebenarnya adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Kenapa hidup kita penuh masalah? Oke, mari kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Apa sih sebenarnya masalah itu? Masalah itu bukan cuma soal kesulitan hidup. Masalah adalah sesuatu yang kita hadapi ketika kenyataan gak sesuai sama ekspektasi kita. Nah, ini yang menarik. Masalah itu seringkali bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang cara kita melihat sesuatu. Contoh gampangnya gini. Ada dua orang kehilangan pekerjaan. Yang satu langsung stres, merasa hidupnya hancur, mengutuk keadaan, dan menyalahkan dunia. Tapi yang satunya lagi, meskipun sedih, dia melihat ini sebagai kesempatan buat cari pengalaman baru, belajar skill baru, dan bahkan mungkin menemukan jalan yang lebih baik buat hidupnya. Masalahnya sama, tapi cara mereka melihatnya beda. Jadi, kalau hidup kamu terasa penuh masalah, bisa jadi bukan karena masalahnya yang terlalu besar. Bisa jadi karena cara kamu melihat masalah itu yang perlu diubah. Tapi, kita nggak berhenti di situ. Ada alasan lebih dalam kenapa hidup kita seringkali terasa berat. Mari kita bahas satu persatu. 1. Harapan yang berlebihan. Coba kita jujur dulu. Seberapa sering kita berharap kalau hidup ini bakal berjalan sesuai keinginan kita? Seberapa sering kita punya ekspektasi tinggi terhadap sesuatu, terhadap orang lain, terhadap dunia, bahkan terhadap diri sendiri? Masalahnya, semakin tinggi ekspektasi, semakin besar pula potensi kekecewaan. Misalnya, kita berharap kalau kerja keras pasti langsung membuahkan hasil. Tapi ternyata, setelah berjuang bertahun-tahun, hasilnya nggak seperti yang kita bayangkan. Kita berharap kalau orang yang kita sayangi bakal selalu ada buat kita, tapi ternyata mereka punya jalannya sendiri. Kita berharap dunia ini adil, tapi ternyata kenyataannya nggak selalu begitu. Dan ketika kenyataan nggak sesuai dengan harapan, kita kecewa. Lalu kita mulai bertanya, kenapa begini? Kenapa harus gue? Kenapa hidup ini nggak adil? Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, masalahnya bukan di hidup ini. Masalahnya ada di ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Bukan berarti kita nggak boleh berharap, bukan. Harapan itu penting. Tapi kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita hanya pada sesuatu yang di luar kendali kita, ya siap-siap aja buat kecewa terus-terusan. Solusinya? Kurangi harapan yang berlebihan. Jalani hidup dengan lebih santai. Bersiap untuk yang terbaik, tapi tetap siap menerima yang terburuk. 2. Kita terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini nih. Salah satu racun terbesar di hidup kita, terlalu banyak lihat rumput tetangga. Coba bayangin. Kamu lagi lelah setelah kerja seharian, terus buka media sosial. Di situ kamu lihat teman kamu lagi liburan di luar negeri. Senyum bahagia, kelihatan hidupnya sempurna. Kamu lihat ada yang sukses di usia muda, punya rumah, mobil, bisnis,
sementara kamu masih berjuang buat sekadar bertahan hidup. Dan tiba-tiba, kamu mulai ngerasa kecil. Kenapa hidup gue nggak kayak mereka? Gue udah kerja keras, tapi kok nggak sejauh itu? Apa gue salah jalan? Padahal, yang kita lihat itu cuma highlight reel. Kita nggak tahu apa yang mereka lalui di balik layar. Kita nggak tahu seberapa keras mereka berjuang, seberapa banyak mereka gagal, seberapa sering mereka nangis sendirian di malam hari. Yang kita lihat hanyalah sisi terbaik mereka. Dan itu yang bikin kita nggak pernah merasa cukup. Kalau kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, kita nggak akan pernah bahagia. Karena selalu ada orang yang lebih sukses, lebih kaya, lebih bahagia di luar sana. Solusinya? Bandingin diri sendiri bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita yang kemarin. Yang penting bukan seberapa jauh orang lain berjalan, tapi seberapa jauh kita sendiri berkembang. 3. Kita nggak mengerti makna ujian. Ini yang paling jarang disadari. Kita sering melihat masalah sebagai sesuatu yang buruk. Sebagai hukuman. Sebagai sesuatu yang harus dihindari. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, masalah itu sebenarnya bagian dari pertumbuhan kita. Bayangin kalau hidup kita selalu mulus. Nggak ada tantangan, nggak ada kesulitan, nggak ada rintangan sama sekali. Apa yang bakal terjadi? Kita nggak akan berkembang. Karena faktanya, manusia tumbuh justru ketika menghadapi kesulitan. Otot kita jadi lebih kuat karena kita angkat beban. Mental kita jadi lebih tangguh karena kita menghadapi masalah. Kalau kita lihat orang-orang sukses, mereka semua punya cerita perjuangan. Mereka pernah jatuh, pernah gagal, pernah dihina, pernah ditinggalkan. Tapi justru dari situ mereka belajar. Jadi, kalau hari ini kamu lagi menghadapi masalah besar, jangan buru-buru berpikir kalau hidup ini nggak adil. Jangan buru-buru nyerah. Karena bisa jadi, ini adalah bagian dari proses yang harus kamu lalui. Masalah itu bukan hukuman. Masalah adalah cara semesta ngajarin kita sesuatu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kalau hidup kamu terasa penuh masalah, coba cek dulu. Mungkin selama ini kamu terlalu banyak berharap, terlalu sering membandingkan diri, atau belum memahami makna ujian. Mulai dari sekarang, coba ubah cara berpikir. Kurangi ekspektasi yang berlebihan. Fokus pada perjalananmu sendiri, bukan perjalanan orang lain. Dan yang paling penting, lihat masalah bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru yang sedang mengajarkan sesuatu. Karena pada akhirnya, bukan masalah yang bikin kita menderita, tapi cara kita melihat masalah itu sendiri. Jadi, kamu mau tetap tenggelam dalam masalah, atau mulai belajar melihatnya dengan cara yang berbeda? Kita udah bahas di bagian pertama kenapa hidup sering terasa penuh masalah. Ekspektasi yang terlalu tinggi, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, dan kurangnya pemahaman tentang makna ujian sering jadi akar dari rasa frustasi kita. Tapi sekarang, kita masuk lebih dalam lagi. Kita bakal bedah satu persatu penyebab utama yang sering bikin hidup kita terasa berat. Bukan cuma buat dipahami, tapi juga buat kita cari solusi biar hidup nggak lagi terasa seperti beban yang nggak ada habisnya. Karena jujur aja, masalah itu nggak akan pernah hilang. Yang bisa kita ubah adalah cara kita menghadapinya. 1. Ekspektasi yang berlebihan. Kenapa kita selalu kecewa? Coba ingat lagi momen terakhir kamu kecewa. Apa penyebabnya? Bisa jadi karena kamu berharap seseorang akan memperlakukanmu dengan cara tertentu, tapi ternyata enggak. Bisa jadi kamu mengira kalau setelah bekerja keras sekian lama, hasilnya akan sesuai harapan, tapi ternyata jauh dari ekspektasi. Dan akhirnya, kamu merasa dunia ini nggak adil. Masalahnya, dunia ini memang nggak didesain buat selalu memenuhi keinginan kita. Semakin kita menginginkan sesuatu dengan penuh ekspektasi, semakin besar kemungkinan kita kecewa. Coba bayangkan seseorang yang berjalan di tengah hujan tanpa membawa payung. Kalau dia nggak siap, dia pasti bakal mengeluh dan merasa kesal karena basah. Tapi kalau dia udah tahu kalau hari itu bakal hujan dan siap mental buat kena air, dia nggak akan terlalu terkejut. Itu juga yang terjadi di hidup. Kalau kita selalu berharap semuanya akan berjalan lancar tanpa kendala, setiap rintangan bakal terasa menyakitkan. Jadi apa solusinya? Bukan berarti kita nggak boleh berharap. Tapi kita harus sadar bahwa harapan yang terlalu tinggi bisa jadi jebakan. Harapan itu harus realistis. Kalau kita kerja keras, kita boleh berharap hasilnya baik, tapi juga harus sadar bahwa dunia nggak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Kalau kita mencintai seseorang, kita boleh berharap mereka akan selalu ada,
Tapi kita juga harus sadar bahwa manusia berubah dan punya jalannya sendiri. Semakin kita bisa menerima ketidakpastian hidup, semakin ringan kita menjalaninya. 2. Kebiasaan membandingkan diri. Kenapa kita nggak pernah merasa cukup? Di era media sosial kayak sekarang, ini jadi masalah besar. Setiap kali buka Instagram, TikTok, atau YouTube, kita selalu disuguhin gambaran hidup orang lain yang terlihat lebih sempurna dari hidup kita. Ada yang pamer mobil mewah, ada yang liburan ke luar negeri, ada yang sukses di usia muda. Dan tanpa sadar, kita mulai membandingkan hidup kita dengan mereka. Kok dia bisa sukses secepat itu, sementara gue masih di sini-sini aja? Kenapa hidup gue nggak seindah mereka? Dan akhirnya, kita jadi nggak pernah merasa cukup. Padahal, kita cuma melihat potongan terbaik dari hidup mereka. Kita nggak tahu berapa banyak kegagalan, air mata, dan kerja keras yang mereka alami di balik layar. Bayangkan kalau seseorang datang ke rumah kamu, tapi dia cuma lihat satu ruangan yang paling rapi dan bersih. Dia mungkin bakal berpikir, wah, rumah ini sempurna. Tapi dia nggak tahu ada ruangan lain yang berantakan dan penuh masalah. Itu juga yang terjadi di media sosial. Kita cuma melihat sisi terbaik dari hidup orang lain, tanpa tahu apa yang mereka lalui di balik layar. Jadi, bagaimana cara berhenti membandingkan diri? Kuncinya adalah fokus pada perjalanan kita sendiri. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Ada yang sukses di usia 20-an, ada yang baru menemukan jalannya di usia 40-an. Kita nggak harus jadi seperti orang lain. Kita hanya perlu jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan yang paling penting, mulai latih diri buat lebih banyak bersyukur. Karena seringkali, kita sibuk melihat apa yang belum kita punya, sampai lupa menghargai apa yang sudah ada. 3. Kurangnya pemahaman tentang ujian. Kenapa kita selalu mengeluh? Ini yang sering terjadi. Saat masalah datang, kita langsung mengeluh. Kita merasa dunia nggak adil, kita merasa jadi korban keadaan, kita merasa nggak layak menerima cobaan seberat ini. Padahal, kalau kita lihat orang-orang yang sukses, mereka nggak sampai di titik itu tanpa menghadapi banyak rintangan. Kita sering iri melihat orang yang udah sukses, tapi kita lupa bertanya, apa yang mereka lalui sebelum sampai di sana? Mungkin mereka pernah jatuh berkali-kali. Mungkin mereka pernah ditolak, dihina, diremehkan. Tapi mereka nggak berhenti. Mereka terus berjalan. Dan akhirnya, ujian yang dulu terasa berat berubah jadi batu loncatan buat mereka. Masalahnya, banyak dari kita yang terlalu fokus pada penderitaan saat diuji, sampai lupa bahwa ujian itu punya tujuan. Kalau kita belajar melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, kita bakal sadar bahwa setiap masalah sebenarnya adalah peluang buat berkembang. Bayangkan kalau kamu seorang atlet yang ingin jadi lebih kuat. Kalau kamu cuma duduk-duduk tanpa latihan, kamu nggak akan berkembang. Tapi kalau kamu terus melatih ototmu, walaupun sakit di awal, lama-lama kamu bakal semakin kuat. Hidup juga begitu. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah cara buat memperkuat mental kita. Jadi, alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi pada gue? Coba ubah pertanyaannya jadi, apa yang bisa gue pelajari dari ini? Itu nggak akan langsung bikin hidup jadi lebih mudah, tapi itu bisa bikin kita lebih siap menghadapi apapun yang datang. Hidup nggak akan pernah bebas dari masalah, tapi kalau kamu masih berharap suatu hari nanti hidupmu akan sepenuhnya bebas dari masalah, kamu bakal kecewa. Karena hidup memang selalu penuh tantangan. Tapi, kita bisa memilih cara kita menghadapinya. Kita bisa memilih buat nggak terlalu berharap tinggi, biar nggak gampang kecewa. Kita bisa memilih buat berhenti membandingkan diri, dan mulai fokus pada perjalanan kita sendiri. Kita bisa memilih buat melihat masalah bukan sebagai hukuman, tapi sebagai guru yang sedang mengajarkan kita sesuatu. Dan yang paling penting, kita bisa memilih buat tetap berjalan, walaupun terasa berat. Karena pada akhirnya, bukan masalah yang bikin kita menderita. Yang bikin kita menderita adalah cara kita melihat masalah itu sendiri. Jadi, mulai sekarang, apa yang akan kamu ubah dalam cara kamu melihat hidup? Kita udah bahas banyak hal tentang kenapa hidup sering terasa berat. Mulai dari ekspektasi yang terlalu tinggi, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, sampai kurangnya pemahaman soal makna ujian. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang lebih penting, solusinya. Karena tahu masalah aja nggak cukup, kita juga perlu tahu gimana cara menghadapinya supaya hidup kita nggak terasa seperti beban yang nggak ada habisnya. Masalah nggak akan pernah hilang dari hidup kita. Tapi cara kita menyikapinya bisa menentukan apakah kita bakal terus terjebak dalam penderitaan atau justru bisa menjalani hidup dengan lebih damai dan ringan.
1. Belajar menerima kenyataan apa adanya. Banyak orang menderita bukan karena masalahnya terlalu berat, tapi karena mereka nggak bisa menerima kenyataan. Mereka terus berharap sesuatu yang nggak bisa mereka kendalikan, terus-terusan berandai-andai, atau malah menyalahkan keadaan yang sebenarnya nggak bisa diubah. Misalnya, seseorang kehilangan pekerjaannya. Alih-alih langsung berpikir cara lain untuk bangkit, dia malah terus-terusan menyalahkan bosnya, sistem perusahaan, atau keadaan ekonomi. Dia nggak terima bahwa ini sudah terjadi dan nggak bisa diubah. Atau contoh lain, seseorang yang dikhianati oleh orang yang dia percaya. Alih-alih mencoba move on dan menerima kenyataan bahwa nggak semua orang bisa dijaga kesetiaannya, dia terus-terusan tenggelam dalam sakit hati dan dendam. Padahal, semakin kita menolak kenyataan, semakin besar penderitaan yang kita rasakan. Menerima kenyataan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Bukan berarti kita menyerah dan gak peduli. Menerima berarti kita berhenti melawan sesuatu yang sudah terjadi dan mulai fokus pada apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Jadi, kalau hari ini kamu sedang menghadapi masalah besar, coba tanya ke diri sendiri, apakah gue sedang berusaha menyelesaikan masalah, atau gue cuma sibuk menolak kenyataan? 2. Ubah cara pandang terhadap masalah. Kadang, kita terlalu fokus melihat masalah dari sisi negatifnya saja. Kita melihatnya sebagai penderitaan, hukuman, atau sesuatu yang bikin kita sengsara. Padahal, kalau kita ubah cara pandang, kita bisa lihat bahwa setiap masalah sebenarnya punya sisi lain yang bisa menguntungkan kita. Misalnya, ketika seseorang gagal dalam bisnis pertamanya, dia bisa melihatnya sebagai tanda bahwa dia nggak berbakat dan sebaiknya menyerah. Tapi dia juga bisa melihatnya sebagai pelajaran berharga yang bakal bikin bisnis berikutnya lebih matang dan lebih siap. Atau ketika seseorang mengalami kegagalan dalam hubungan, dia bisa melihatnya sebagai tanda bahwa dia nggak cukup baik. Tapi dia juga bisa melihatnya sebagai kesempatan buat tumbuh, memahami diri sendiri, dan menemukan pasangan yang lebih tepat di masa depan. Cara kita melihat masalah sangat menentukan bagaimana perasaan kita. Kalau kita selalu melihatnya sebagai musibah, kita akan terus terpuruk. Tapi kalau kita melihatnya sebagai pelajaran, kita akan terus berkembang. Coba pikirkan masalah terbesar yang pernah kamu hadapi dalam hidup. Sekarang tanyakan ke diri sendiri, apa yang bisa gue pelajari dari ini? 3. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Banyak orang stres karena mereka terus-terusan memikirkan hal-hal yang di luar kendali mereka. Mereka khawatir tentang masa depan yang belum terjadi, takut dengan pendapat orang lain, atau marah pada sesuatu yang gak bisa mereka ubah. Padahal, semakin kita fokus pada hal yang di luar kendali, semakin besar rasa cemas dan frustrasi yang kita rasakan. Coba lihat hidup dari perspektif yang lebih sederhana. Ada 2 jenis hal dalam hidup ini. Hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang gak bisa kita kendalikan. Hal yang gak bisa kita kendalikan misalnya, apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Keputusan orang lain. Cuaca. Masa lalu. Sementara hal yang bisa kita kendalikan misalnya, cara kita merespon sesuatu. Usaha yang kita lakukan. Kebiasaan yang kita bangun setiap hari. Cara kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita terlalu sibuk memikirkan hal yang di luar kendali, kita bakal kehabisan energi buat hal-hal yang sebenarnya bisa kita ubah. Misalnya, kalau kita khawatir tentang bagaimana orang lain menilai kita bakal terus gelisah dan gak bisa jadi diri sendiri. Tapi kalau kita fokus pada gimana cara kita memperbaiki diri dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, maka kita akan merasa lebih damai. Jadi, mulai sekarang, setiap kali kamu merasa stres atau tertekan, coba tanyakan ke diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa gue kendalikan? Kalau enggak, kenapa gue buang-buang energi buat mikirin ini? 4. Berlatih bersyukur setiap hari. Seringkali, kita merasa hidup penuh masalah bukan karena hidup kita benar-benar buruk, tapi karena kita terlalu fokus pada apa yang kurang dan lupa mensyukuri apa yang ada. Coba perhatikan. Ada orang yang hidupnya jauh lebih sulit daripada kita, tapi tetap bisa bahagia. Ada juga orang yang hidupnya jauh lebih baik daripada kita, tapi justru merasa hampa dan gak bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena kebahagiaan itu gak datang dari seberapa banyak yang kita punya, tapi dari seberapa besar kita bisa mensyukuri apa yang ada. Kalau kita terus melihat hidup dari sudut pandang kekurangan, kita gak akan pernah merasa cukup. Tapi kalau kita mulai membiasakan diri buat melihat hal-hal kecil yang bisa kita syukuri setiap hari, kita bakal menyadari bahwa sebenarnya kita udah punya banyak hal yang berharga. Coba pikirkan 3 hal yang bisa kamu syukuri hari ini. Bisa sesuatu yang kecil seperti udara segar, makanan yang enak, atau orang-orang yang masih peduli sama kamu.
Bisa juga sesuatu yang lebih besar seperti kesempatan buat belajar, bertumbuh, dan menghadapi tantangan yang bikin kamu lebih kuat. Semakin sering kita bersyukur, semakin mudah kita melihat hidup dengan cara yang lebih positif. 5. Sadari bahwa hidup itu bukan tentang bebas dari masalah, tapi tentang bagaimana kita menghadapinya. Banyak orang berharap suatu hari nanti mereka bisa mencapai titik di mana mereka nggak punya masalah sama sekali. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika hidup berjalan lancar tanpa hambatan. Tapi kenyataannya, hidup selalu penuh dengan tantangan. Setelah satu masalah selesai, akan ada masalah lain yang muncul. Itu bukan karena hidup nggak adil, tapi karena itulah cara hidup bekerja. Masalah itu bukan sesuatu yang bisa dihindari. Masalah adalah bagian dari kehidupan. Yang bisa kita lakukan bukan menghindari masalah, tapi belajar bagaimana cara menghadapinya dengan lebih baik. Jadi, kalau hari ini hidup terasa berat, jangan buru-buru merasa gagal atau berpikir kalau kamu satu-satunya orang yang mengalami ini. Semua orang punya masalah. Bedanya cuma, ada yang membiarkan masalah menghancurkan mereka, dan ada yang menggunakannya sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Sekarang, pertanyaannya adalah, kamu mau jadi yang mana?